Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, teman-teman, hari ini saya akan mencoba menjelaskan terkait strategi pembelajaran, lebih tepatnya pada buku yang diberikan oleh dosen kami terkait strategi pembelajaran. Saya diberi tugas untuk mempresentasikan strategi pembelajaran di bab 1 dalam buku tersebut. Dan semoga teman-teman semua yang menyaksikan presentasi ini dapat mengambil manfaat daripada penjelasan materi ini. Baik, kita masuk kepada slide berikutnya, yakni perlunya perubahan paradigma dari mengajar ke pembelajaran. Baik, kita merujuk pada pendahuluan. Di sini merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kemampuan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, kenapa sih harus ada perubahan paradigma dari mengajar ke pembelajaran? Karena memang hal itu untuk mencapai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, maka tidak cukup kalau dengan mengajar saja, butuh yang namanya pembelajaran. Karena kalau kita merujuk ke dalam istilah mengajar itu sendiri, itu dalam bahasa Inggris diartikan sebagai instruction atau memberi perintah, tidak ada timbal balik antara si peserta didik dengan yang memberi pembelajaran atau yang mengajar gitu. Jadi untuk mencapai amanat daripada Undang-Undang tahun 2000 tahun nomor 20 tahun 2003, maka perlunya perubahan paradigma tersebut dari mengajar ke pembelajaran. Biar ada yang namanya hubungan timbal balik. Intinya kita memberikan keleluasaan kepada peserta didik agar mampu memberikan warna sebaik-baiknya atau mengembangkan potensi dirinya sebaik-baik mungkin. Seperti itu teman-teman semua. Baik, kita lanjut kepada slide berikutnya. Apa sih yang dimaksud dengan paradigma pembelajaran? Dan dua hal yang harus diketahui dalam paradigma pembelajaran tersebut. Hal yang pertama yakni suasana belajar. Perlu kita ketahui bahwa suasana belajar yakni peserta didik harus mengalami kemauan belajar, menghargai pelajaran serta menghargai pelajaran yang disajikan serta kepuasan. Dalam hal ini bahwa peserta didik ketika dalam proses pembelajaran, maka peserta didik harus diasah agar kemauan belajarnya itu ditimbulkan gitu. Biar peserta didik merasa senang terkait pembelajaran dan dia tidak merasa tertekan. Makanya paradigma mengajar sebaiknya dilubah ke pembelajaran biar ada timbal balik seperti apa yang saya katakan di awal tadi, teman-teman. Kemudian peserta didik harus menghargai proses pelajaran atau menghargai pelajaran yang disajikan serta peserta didik mendapatkan kepuasan. Nah, terkait dengan paradigma pembelajaran itu sendiri harus di dalamnya harus ada yang namanya dinamika, yakni tidak boleh berfokus saja pada peserta didik yang dinamakan sebagai harus ada dinamika itu harus ada timbal balik. Jadi tidak boleh anti dinamiknya. Apa yang dimaksud anti dinamika yaitu tidak boleh yang dinamakan dengan 5H plus 5D yakni yang harus datang duduk dan diam itu sebaiknya kita hilangkan dan kita ganti menjadi proses pembelajaran yang tidak titik diberatkan pada peserta didik untuk belajar sendiri. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita lanjut mengenai identifikasi masalah-masalah yang dialami dalam pembelajaran yang kemudian kita harus rubah itu sebagai seorang guru ke depannya. Berdasarkan uraian di atas, maka guru diharapkan membekali atau membuat peserta didik mampu berpikir, bersikap, dan bertindak, serta bertanggung jawab. Berdasarkan pada iman dan takwa, inisiatif, industri, individu, dan interaksi. Seperti itu teman-teman. Mengenai identifikasi masalah-masalah yang harus diselesaikan agar dapat mengembangkan paradigma pembelajaran itu sendiri, teman-teman. Yang pertama ada penerapan strategi pembelajaran berbasis transformasi konstruktivisme yang masih salah, yang kemudian itu harus kita ubah. Kemudian pola kegiatan pembelajaran yang didominasi guru itu juga kita harus ubah karena memang dalam strategi pembelajaran ini harus adanya hubungan timbal balik yang artinya kita harus memberikan keleluasan kepada siswa agar mencintai betul-betul proses pembelajaran. Tidak hanya memberikan instruksi atau mengajar saja, memberikan arahan saja itu tidak cukup, teman-teman. Kemudian yang ketiga, tidak memulai dengan mengajukan masalah. Artinya bahwa kita sebagai seorang guru agar membuat pembelajaran itu menarik, bahwa kita harus memulai dengan
memamparkan masalah terlebih dahulu, teman-teman. Jadi masalah ini yang tidak memulai dengan mengajukan masalah itu kita harus ubah dengan memberikan atau dengan memulai proses pembelajaran dengan memberikan suatu masalah agar peserta didik antusias untuk memecahkan masalah tersebut sehingga pembelajaran bisa lebih menarik gitu, teman-teman. Kemudian yang masalah keempat mengenai proses pembelajaran, pendidik belum melibatkan pengertian antara yang dipelajari dengan kesiapan mental dengan pengertian peserta didik untuk belajar. Jadi kita harus menyesuaikan juga bahwa kesiapan mental seorang peserta didik harus disesuaikan juga dengan apa yang harus kita ajar gitu, teman-teman. Kemudian yang kelima, pendidik dalam proses pembelajaran belum memberikan penjelasan yang utuh, integratif dan komprehensif terhadap materi pembelajaran yang akan disampaikan sehingga peserta didik memiliki multitafsir. Jadi multitafsir dalam proses pembelajaran itu harus dihindari, teman-teman. Kemudian kurang memberikan motivasi sebelum dan sesudah belajar. Nah, jadi ini merupakan identifikasi masalah-masalah yang seharusnya kita rubah, sama-sama kita rubah biar kita pecahkan masalah-masalah tersebut agar tercapai sebuah proses pembelajaran yang efektif seperti itu. Jadi yang tadinya guru hanya mengajar, masuk, kemudian duduk memberikan materi, maka kita polis dengan sedikit motivasi agar sebelum dan sesudah belajar itu agar siswa dapat secara senang dan gembira menikmati proses pembelajaran kita, teman-teman. Gitu. Kita lanjut ke poin ketujuh, yakni pendidik kurang memperhatikan sikap dan kesungguhan peserta didik untuk mengikuti kegiatan belajar. Jadi ada sebagian guru yang memang kurang memperhatikan sikap-sikap peserta didik gitu. Jadi kita harus memperhatikan sikapnya juga. Jadi selain memberikan materi, kita juga harus memahami psikologi peserta didik. Dan itu memang harus kemampuan yang harus dipenuhi oleh seorang guru. Jadi untuk menjadi seorang guru adalah hal yang kompleks dan dititik beratkan seorang guru harus menjadi seorang yang profesional. Kemudian yang kedelapan, belum optimalnya hasil pembelajaran dalam bentuk kemampuan peserta didik sehingga menyadari bahwa ia sedang berada dalam situasi tertentu. Artinya bahwa kita harus menempatkan posisi seorang peserta didik dalam situasi di mana dia sedang menerima proses pembelajaran gitu. Kemudian yang sembilan, belum optimalnya proses pembelajaran dalam hal membentuk kemampuan peserta didik sehingga ia dapat merasakan serta sadar terhadap adanya masalah yang harus dipecahkan. Seperti yang poin awal tadi saya katakan bahwa seorang guru harus masuk dengan identifikasi masalah dulu dalam proses pembelajaran sehingga siswa itu tertarik untuk melakukan proses pembelajaran itu. Jadi kita sepintar-pintar kita untuk bagaimana membawa siswa agar mampu tertarik dengan sebuah masalah dan kemudian sama-sama dipecahkan gitu. Jadi ada komunikasi dua arah antara si peserta didik dengan guru. Jadi siswa tidak monoton, diam, duduk, kemudian pulang, itu tidak seperti itu. Itu sebuah paradigma yang harus kita ubah dari mengajar saja ke pembelajaran. Begitu teman-teman ya. Kemudian yang ke-10, belum optimal dalam menjadikan peserta didik mampu menyatakan pendapat dengan fakta dan data. Nah, ini yang kita minim sekarang teman-teman. Makanya ini ada masalah-masalah ini sangat kompleks yang kemudian kita harus pecahkan bahwa kita sebagai seorang guru harus mampu memotivasi siswa, mendorong siswa agar mampu menyatakan pendapat, bukan hanya menyatakan pendapat saja, tapi harus berdasarkan dengan fakta dan data, teman-teman. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini ada 18 identifikasi masalah. Yang ke-11 ini adalah proses pembelajaran belum mampu menciptakan peserta didik dalam melakukan pengujian dan pembuktian, serta pembuktian belum mampu menciptakan peserta didik yang mampu dalam memberikan solusi. Jadi kemudian masalah yang berikutnya lagi proses pembelajaran. Jadi sebaik mungkin seorang guru harus membuat atau menyajikan sistem sebuah proses pembelajaran itu sebaik mungkin yang mampu melibatkan siswa dalam proses pembelajaran itu. Seperti itu teman-teman. Kemudian ke-11, proses pembelajaran belum mampu menciptakan peserta didik dalam menyusun suatu konsep. Ini juga sebagai tamparan keras buat kita calon guru dan kemudian guru-guru di luar sana juga bahwa masalah-masalah ini yang kemudian timbul yang harus sama-sama kita pecahkan gitu. Terus belum optimalnya proses pembelajaran dalam hal membentuk kemampuan peserta didik dalam menyusun generalisasi kesimpulan, dalam menyusun sebuah generalisasi atau kesimpulan gitu teman-teman. Kemudian yang 9, proses pembelajaran belum mampu membentuk peserta didik membangun sebuah sebab akibat, membangun sebuah hubungan sebab akibat. Jadi
kita harus membekali siswa itu agar mampu mengidentifikasi hubungan sebab akibat, bahwa ini terjadi karena apa, maka ada korelasi di dalam situ. Jadi seorang guru harus pintar-pintar memotivasi siswa, membimbing siswa agar sekiranya mampu dalam memahami bentuk masalah, dalam hal ini hubungan sebab akibat, seperti itu teman-teman. Kemudian yang ke-16, proses pembelajaran belum mampu menciptakan peserta didik dalam menarik kesimpulan. Jadi proses pembelajaran outputnya tidak hanya siswa paham saja, tapi kemudian dia bisa mengambil atau menarik sebuah kesimpulan berdasarkan dengan apa yang dia pahami. Jadi kesimpulan-kesimpulan tersebut yang kemudian bisa menambah pemahaman siswa, teman-teman. Kemudian yang ke-17, masalah identifikasi masalah yang perlu dibahas, yang perlu dipecahkan, yakni proses pembelajaran belum mampu menciptakan peserta didik dalam menyusun asumsi-asumsi atau pendapat-pendapatnya itu. Jadi kita harus, sekali lagi saya tekankan pada calon guru, terutama kita dan guru-guru di luar sana juga, bahwa kita sebagai seorang guru harus mampu mendorong siswa, memotivasi siswa agar dia mampu menyuarakan pendapatnya atau menyusun asumsi-asumsi dengan standar yang baik, seperti itu teman-teman. Kemudian identifikasi masalah yang ke-18, yakni proses pembelajaran belum mampu menciptakan peserta didik dalam melakukan analogi-analogi atau dalam melakukan suatu penalaran yang baik, seperti itu teman-teman. Kemudian kita lanjut ke slide ke-6, yakni landasan yuridis dan hasil-hasil penelitian terkait harus adanya perubahan paradigma dari proses pengajaran ke pembelajaran itu. Jadi hakikat dan tujuan pendidikan nasional yang harus dicapai semua lembaga pendidikan yang seharusnya dapat memecahkan masalah-masalah di atas, masalah-masalah yang sudah saya singgung. Yang pertama ya, berkaitan dengan landasan yuridis, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 bahwa pendidikan tersebut merupakan usaha sadar terencana. Artinya bahwa seorang guru harus mampu, atau yakni yang dilakukan dengan persiapan proses yang jelas. Jadi seorang guru tidak hanya masuk kemudian dengan kepercayaan diri saya tanpa persiapan, maka harus kemudian dia masuk tanpa ada persiapan, itu sebenarnya tidak baik. Jadi seorang guru harus menyiapkan modul ajar, terus perencanaan pengajaran dan lain sebagainya, agar proses pembelajaran itu terjadi sekondusif mungkin, gitu teman-teman. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 20 juga tahun 2023 masih dengan undang-undang yang sama, yakni sehingga mencapai visi misi dan tujuan pendidikan yang menciptakan manusia yang berkualitas tinggi, gitu. Jadi proses pembelajarannya ketika seorang guru masuk dengan persiapan yang matang, dalam hal ini persiapan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Jadi ketika dia masuk kemudian memberikan pembelajaran, maka harus ada proses yang jelas sehingga mencapai visi misi dan tujuan pendidikan itu sendiri, yakni menciptakan manusia yang berkualitas tinggi sehingga mampu menjawab persoalan-persoalan yang mungkin muncul di kehidupan bermasyarakat itu, atau kehidupan yang dia lewati setelah proses pendidikan. Kemudian dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2025, tahun 2025, Standar Nasional Pendidikan pasal 1 menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif sehingga memberikan ruang yang cukup bagi para kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat dan minat dan perkembangan psikis dan psikis mereka agar mencapai lulusan yang diinginkan dalam pasal 26 ayat 2. Dan pasal 26 ayat 2 teman-teman boleh cek sendiri terkait tujuan dan visi misi pendidikan itu sendiri. Kita beranjak pada slide berikutnya. Didukung dengan hasil-hasil penelitian bahwa fasilitas seorang pendidik dalam pembelajaran. Jadi hasil penelitian menyatakan bahwa ada Murphy di sini, dia mengatakan bahwa keberhasilan dan pembawaan sekolah ditentukan oleh guru. Jadi keberhasilan sebuah pembawaan sekolah itu memang vitalitasnya ada pada guru itu teman-teman. Kemudian kita masuk kepada penelitian yang dilakukan oleh Cheng dan Wong, juga dia menyatakan bahwa adanya dukungan masyarakat, guru yang profesional, jaminan dari sekolah, harapan bagi siswa berprestasi. Jadi tidak serta-merta guru yang profesional, namun harus ada juga dukungan dari masyarakat, kemudian jaminan dari sekolah itu sendiri, kemudian harus ada harapan bagi seorang siswa yang berprestasi untuk melanjutkan proses pendidikannya itu. Jadi harus berada pada lingkungan yang kompleks untuk mencapai atau untuk bisa memecahkan masalah-masalah yang di atas itu, seperti itu teman-teman. Kemudian
penelitian juga yang dilakukan oleh Jalal dan Mustafa, dia menyatakan bahwa guru sangat mempengaruhi dalam proses pembelajaran, yakni penyediaan waktu yang lebih banyak untuk siswa. Sudah saya tekankan dari awal bahwa memang dalam proses pembelajaran ini berbeda dengan pengajaran gitu. Pembelajaran ini menitik beratkan ke siswa. Saya bisa mengatakan bahwa agar siswa mampu membebaskan warnanya itu. Jadi dia tidak takut bahwa dia berbeda gitu kan. Dari siswa kita memberikan keleluasan kepada siswa dengan serta merta kita menggiring dia bahwa apa yang dia lakukan itu baik dan benar dan mampu dia pertanggungjawabkan dengan secara moral gitu. Kemudian penelitian juga yang dilakukan oleh menurut Genge dan Brings the Outcomes of Learning, bahwa outcomes of learning itu jadi outputnya bukan outputnya itu perkembangan kemampuan dan keterampilan peserta didik sangat ditentukan dari hasil interaksi internal dan eksternal. Nah, untuk interaksi internal dan eksternal itu sendiri, untuk interaksi internal yakni kondisi-kondisi berupa proses kognitif. Jadi ketika outcomes daripada proses pembelajaran itu sendiri yakni ada namanya kondisi-kondisi proses kognitif, jadi kemampuan berpikir seperti itu. Kemudian yang eksternal itu sendiri yakni stimulus yang berasal dari lingkungan. Nah, kemudian ada juga pentingnya strategi inquiry yang harus diterapkan demi memecahkan masalah-masalah yang saya bahas di atas tadi itu. Yakni pentingnya strategi inquiry ini yakni harus dimiliki pendidik, yakni melibatkan peserta didik secara aktif dengan berpikir logis, rasional, kritis, cermat, objektif, kreatif, dan efektif menurut Sen Budi dalam bukunya itu. Kemudian kita lagi pada yang terakhir yakni kesimpulan. Jadi dari penjelasan di atas saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa seorang pendidik harus mampu membebaskan warna dari setiap peserta didik. Artinya bahwa pendidik harus mampu memotivasi serta lebih melibatkan siswa dalam mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi dalam proses itu. Pasti seorang siswa dapat berpikir kritis. Jadi dalam proses menemukan masalah itu pasti seorang siswa melibatkan berpikir kritis, inovatif, dan kreatif sehingga menciptakan output yang siap terjun di dunia masyarakat dengan kemampuan siap pakai, yakni tak hanya sekedar tahu. Seperti itu teman-teman. Jadi seorang pendidik kita harus merubah paradigma kita dari mengajar ke pembelajaran dengan berbagai penjelasan yang sudah saya paparkan di depan. Intinya seperti itu teman-teman. Jadi dalam bab 1 ini, dalam bab 1 buku strategi pengajaran atau strategi pembelajaran itu kita harus adanya perubahan paradigma dulu, bahwa kita mengajar saja tidak cukup untuk menciptakan sebuah peserta didik yang berkualitas. Jadi mengajar saja tidak cukup, maka mari kita beralih ke proses pembelajaran. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika proses presentasi ini mungkin ada kekurangan, mohon diberikan komen karena ini akan dimasukkan ke YouTube. Saya Arfan Basir, mahasiswa Universitas Patimura, memohon pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.